Badai mungkin tema umum beberapa tahun terakhir. Masing-masing kita juga pasti memiliki badai masalah pribadi, seperti masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Secara nyata kita tahu bahwa semua badai pasti akan berlalu. Memang, beberapa mungkin akan menyisakan cerita tragis, sementara sisanya dilalui dengan selamat, tapi semua badai pasti akan berlalu. Semua orang pasti akan menyetujui statement badai pasti akan berlalu. Lalu, apa bedanya? Bentuk dari badai kehidupan dapat bermacam-macam. Kehilangan pekerjaan, kebangkrutan bisnis, ditinggal pasangan atau orang-orang terdekat lainnya, dan sebagainya. Apapun itu, badai kehidupan selalu tentang ujian besar yang tidak mudah dilalui. Kita mengalami masa-masa terpuruk. Bahkan mungkin sampai saat ini pun masih berada di tengah badai kehidupan. Kekuatan mental kita sangat diuji saat menghadapi fase tersebut. Walaupun kita seperti telah babak belur dihantam badai kehidupan, bertahanlah dengan mengingat kelima hal di bawah ini. Jangan putus asa. 1. Tidak ada badai yang tak pernah berhenti. Badai kehidupan memang hanya kiasan. Namun itu sama saja dengan badai dalam arti yang sesungguhnya, yaitu tidak akan terus terjadi. Cepat atau lambat pasti akan berhenti juga. Bahkan makin dahsyat badainya, biasanya waktu berhentinya juga makin cepat. Barangkali benar bahwa segala hal di dunia ini telah diukur dengan tepat oleh Tuhan. Dia tahu ketahanan manusia dalam menghadapi badai tidaklah tinggi. Manusia selalu lebih menyukai hidup yang mudah ketimbang penderitaan. Tuhan tidak ingin kita menyerah. 2. Gunakan strategi berusaha semampumu atau cukup bertahan. Apa yang harus kita lakukan ketika badai menerpa? Tentu saja kita kudu segera mencari tempat untuk berlindung. Apabila memungkinkan, kita bahkan perlu lari menjauhi pusat-pusat badai. Namun jika kita terlanjur terjebak di tengah badai, menjalankan strategi bertahan saja sudah cukup. Jangan memaksakan keadaan yang telah tak memungkinkan dengan keluar dari tempat persembunyianmu dan mencoba pergi. Bila itu nekat dilakukan, kemungkinan besar kita malah tidak selamat. Bertahanlah di tempat persembunyianmu hingga badai mereda bahkan benar-benar berhenti. Jangan menciptakan bahaya di tengah badai. 3. Akan ada cahaya di tengah kegelapan. Pertanyaannya pasti kapan cahaya itu akan muncul atau tampak. Memang tidak ada yang tahu dengan pasti, akan tetapi kita harus selalu menjawab dalam hati, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi semua ini akan berlalu. Bila tidak begitu, kita bahkan merasa sudah lama sekali melakukan strategi bertahan di tempat persembunyian, atau berusaha meloloskan diri dari badai tanpa hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Niscaya kesabaran kita habis dan kita dapat melakukan hal-hal nekat yang membahayakan diri. 4. Yakini bahwa badai menerpa sebagai bentuk peringatan atau ujian buat naik kelas. Peringatan untuk apa? Untuk siapa? Terutama peringatan untuk diri kita yang telah melakukan kesalahan. Misalnya kita terlalu keras kepala dan tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Kalau kita tidak mampu menyadari sebab-sebab datangnya badai kehidupan, kita belajar banyak tentang apa yang tak boleh dilakukan di lain waktu. Bisa pula itu semata-mata ujian. Layaknya murid yang telah belajar satu semester penuh akan diuji pemahaman dan kemampuannya. 5. Kita akan mampu menata kehidupan lagi. Hal pertama yang disisakan badai pasti jejak kerusakan seperti puing-puing bangunan, kematian orang terdekat atau perceraian,
akan meninggalkan parit luka yang dalam dan panjang. Namun ini tidak berarti parit itu akan selama-lamanya terlihat mengerikan. Seiring berjalannya waktu dan kita lebih tenang, kita bahkan dapat membuat taman bunga di sekitar parit itu. Air mata yang mengalir dari kepedihan-kepedihan justru dapat menyuburkan tanaman bunga. Maknanya badai kehidupan bukan hanya menghancurkan, melainkan juga kesempatan buat kita menata kembali kehidupan sesuai keinginan kita. Tak ada yang meragukan beratnya berhadapan dengan badai kehidupan. Semua perasaan sedih, cemas, dan tertekan bukanlah hal yang salah. Akan tetapi di saat seperti ini juga kita harus tetap membangun kekuatan mental dengan 5 tips di atas. Guys, sebagai manusia biasa masalah-masalah kehidupan harus terus kita hadapi dan lewati. Tapi kalau kita menghadapi badai kehidupan dengan iman bahwa Tuhan bersama kita, niscaya badai tersebut akan menguatkan iman kita. Sehingga badai tersebut tidak berlalu begitu saja, melainkan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah badai dalam kehidupan berhenti, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kehidupan kita lebih bermakna.